Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat tugas ataupun ujian tengah semester dari mata kuliah profesi kependidikan, yaitu membuat video interaktif materi pertemuan 1 sampai dengan 7. Dan yang paling saya hormati yaitu dosen pengampun mata kuliah profesi kependidikan, yaitu Ibu Aristarati SPD, MPD. Yang kedua, selawat berserta salam tak luput pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu kontrak perkuliahan, yang berisi di sana aturan, waktu, dan juga sistem penilaian, sumber bahan ajar, dan juga yang lain-lain. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu esensi dan ranah profesi kependidikan. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu ranah profesi kependidikan, guru dan tenaga kependidikan profesional, profesi dan prinsip profesionalitas. Kemudian ranah profesi kependidikan dibagi lagi menjadi 2, yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan atau arti dari profesi kependidikan yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong-pelajar, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebagainya yang berkaitan dengan kepengajaran, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Anggota masyarakat. Yang kedua yaitu arti dari profesi tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di mana di dalamnya termasuk pendidik. Definisi tenaga pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang pertama, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. Yang kedua, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing dan pengajar serta pelatih. Yang ketiga, pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Tenaga pendidik. Di sini kita bahas lagi subbab atau pokok pembagian tenaga kependidikan secara umum menurut Danim. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilai, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang kependidikan dan pengawasan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelolaan satuan kependidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan PLS. Tenaga yang lain mengurusi masalah-masalah manajerial dan administratif kependidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik masih menurut Danim. Pengertian dari Danim. Guru ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dosen
ialah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdiannya pada masyarakat. Yang ketiga yaitu konselor, memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Pamong pelajar. Tugasnya yaitu menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu pamong, membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk yang lainnya. Widya suara, yaitu mendidik, mengajar, melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Tutor, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Instruktor atau instruktur memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus ataupun pelatihan. Seterusnya yaitu fasilitator, memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga kependidikan dan pelatihan. Di sini kita membahas lagi yaitu guru dan tenaga kependidikan profesional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Sebutan guru mencangkup antara lain yaitu guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi maupun guru bimbingan dan konseling ataupun guru bimbingan karir. Yang kedua yaitu guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dan yang ketiga yaitu guru dalam jabatan pengawas. Profesi dan prinsip profesionalitas. Profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu yang pertama memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki kemampuan. Apa saja kemampuan tersebut, yaitu keterampilan, keahlian, apa yang kita kuasai atau apa yang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya. Kita masuki ke materi pertemuan ketiga, yaitu tentang profesi supervisi pendidikan. Menurut Depdiknas, merumuskan supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan proses pembelajaran agar lebih baik. Di sini kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian supervisi. Supervisi pendidikan dibagi lagi menjadi 3, yaitu menurut pengertian morfologi, semantik, dan etimologi. Menurut morfologi atau bentuk perkataan, yaitu super artinya atas dan vision artinya melihat. Kegiatan artinya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi di atas pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya.
Yang kedua yaitu artian menurut semantik isi yang terkandung. Pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar mengajar pada khususnya. Yang ketiga yaitu etimologi, diambil dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Kemenfam nomor 013/0/1977. Artinya yaitu yang dimaksud dalam Kemenfam nomor 0134/0/1977 yaitu termasuk kategori supervisor dalam pendidikan adalah kepala sekolah, penilik sekolah, para pengawas di tingkat kabupaten ataupun kota madya serta staf di kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, bukan semata-mata mencari kesalahan dari anggota atau staf sekolah tersebut untuk diberikan bagian yang perlu diperbaiki. Tugas pokok pengawas sekolah yaitu melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun manajerial. Tiga kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengawas. Yang pertama, melakukan pembinaan, pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dan stakeholder sekolah. Tujuan umum supervisi tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu memperbaiki atau memberikan bantuan teknisi dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Tujuan supervisi secara operasional dibagi lagi menjadi lagi menjadi 5, yaitu meningkatkan mutu kinerja guru. Yang pertama yaitu membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif. Bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatkan kualitas pengajaran guru, baik itu dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. Yang kedua yaitu B. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik.
Yang C, meningkatkan keefektifan dan keefisien sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang D, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga terciptanya situasi yang tenang, tentram, serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan kelulusan. Prinsip supervisi. Supervisi memiliki sifat yaitu memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Misalnya kita datang di bulan Januari, kita sudah memberikan arahan bimbingan kepada staf anggota sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan proses hasil belajar mengajar siswa. Nah, dari Januari setelah kita datang ke sekolah tersebut, 3 bulan akan datang. Misalnya kita datang di bulan Maret untuk melihat hasilnya, apakah berjalan dengan baik, apakah metode tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh guru dan siswanya di sana. Kalau tidak, kita lakukan lagi, kita berikan arahan lagi, bimbingan lagi kepada staf tersebut agar mutu pendidikan itu meningkat dan proses hasil belajar siswa itu menjadi lebih baik. Dan supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, tentu saja. Kalau itu tidak ada keharmonisan, menciptakan keharmonisan, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan berjalan atau tidak akan terlaksana dengan baik di setiap sekolah. Yang ketiga, yang kelima, yaitu program supervisi harus mencakup semua aspek pengembangan akademik. Supervisi ini hanya mencakup perkembangan akademik saja, tidak ada yang lainnya. Supervisi harus bersifat konstruktif. Fungsi supervisi. Fungsi yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkup sempit hanya tertuju pada aspek akademik, sudah dijelaskan tadi sebelum slide ini. Khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Fungsi membina dan memimpin. Peran supervisi. Peran supervisi yaitu menentukan koordinat, mengkoordinasikan program belajar mengajar di antara berbagai guru, mata pelajaran, dan tugas staf. Konsultan memberikan bantuan terhadap masalah yang diberikan oleh guru secara individual ataupun secara kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok, memimpin mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, materi dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu evaluator, membantu guru dalam menilai hasil dan proses pembelajaran dan membantu menilai kurikulum yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik perseorangan, kunjungan kelas, observasi kelas, dan wawancara.
Yang B yaitu teknik kelompok. Pertemuan dalam kegiatan ini, supervisi dapat memberikan pengarahan, pengkoordinasian, dan komunikasi dengan guru ataupun staf. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu penataran. Yang keempat seminar. Kita masuki materi pada pertemuan 4 masih membahas tentang profesi, tapi ini membahas tentang profesi bidang kepala sekolah. Sebelum kita membahas lebih lanjut profesi bidang kepala sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kepala sekolah tersebut. Kebanyakan kita hanya tahu kepala sekolah saja, tidak tahu apa pengertian dari kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang memberikan pelajaran. Wahjo Sumidjo 2011. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah pada bab 1 pasal 1 bahwa kepala sekolah ataupun madrasah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah atau memimpin madrasah yang bukan sekolah bertaraf internasional atau SBI untuk yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Dengan demikian, tugas sebagian kepala sekolah adalah tugas tambahan di samping tugas pokok sebagai guru yang harus mengajar sebanyak 6 pelajaran per minggu. Tentu saja kita bertanya-tanya, siapakah kepala sekolah itu? Kepala sekolah merupakan seseorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dengan keprofesionalan kepala sekolah ini, pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya. Kepala sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia pimpin, sehingga kompetensi guru tidak hanya terbatas pada kompetensi yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dengan berkembangnya dengan baik sehingga profesionalisme guru akan terwujud atau terlaksanakan dengan baik dengan adanya bantuan dari kepala sekolah tersebut. Kita masuki yaitu tugas kepala sekolah. Apa saja sih tugas kepala sekolah? Nah, yang pertama, tugas kepala sekolah diantaranya adalah sebagai pendidik dan pemimpin. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah merupakan seseorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu menurut Wijah Sumidjo. Apa saja sih peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah adalah sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pendidikan.
mempunyai posisi sentral dan strategis, khususnya dalam menjalin tujuan pendidikan nasional sebagai prioritas utama yang harus dijangkau secara optimal. Fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nanti akan kita bahas satu persatu fungsi dari kepala sekolah, yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, kita akan membahas tentang fungsi kepala sekolah yang pertama, yaitu manajer. Manajer kepala sekolah memerlukan strategi yang tepat untuk memberdayagunakan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam persaingan dan kebersamaan, memberikan kesempatan pada tenaga pendidikan untuk meningkatkan profesinya, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang menunjang program sekolah tersebut. Sebagai manajer sekolah, kepala sekolah harus mampu mengoptimasi dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dia buat dengan tujuan sekolahnya. Di sisi lain, sebagai manajer, seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi persoalan, memecahkan persoalan ataupun masalah, mengambil keputusan yang memuaskan semua pihak. Selain itu, kepala sekolah juga mampu mendelegasi tugasnya, mengalokasikan pekerjaannya, menentukan standar kualitasnya, memonitor hasil, mengontrol biaya. Yang kedua yaitu kita masuk dari fungsi kepala sekolah. Yang kedua yaitu edukator. Edukator kepala sekolah berfungsi untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah atau anggota staf sekolah, memberikan dorongan guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Sebagai edukator, tidak hanya itu, kepala sekolah harus mampu menginisiasi pengajaran tim, moving class, pengembangan sekolah bertaraf internasional, kelas unggulan, dan mengadakan program akselerasi bagi siswa yang cerdas di atas normal. Sebagai edukator juga, kepala sekolah perlu berupaya meningkatkan kualitas guru maupun prestasi belajar siswa dalam sekolahnya. Yang ketiga yaitu administrator. Tugas kepala sekolah erat hubungannya dengan berbagai aktivitas administrasi sekolah, baik secara fungsional maupun substansial. Kegiatan administrasi yang dimaksud meliputi pencatatan, penyusunan, pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola kurikulum, mengelola administrasi, kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menunjang produktivitas sekolah. Supervisor kepala sekolah mensupervisi berbagai tugas pokok yang dilakukan guru dan seluruh staf yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Untuk itu, kepala sekolah harus selalu mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan kegiatan preventif untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terutama kepada guru atau disebut supervis
klinis dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran yang efektif. Tugas kepala sekolah sebagai supervisi diwujudkan dalam kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi pembelajaran serta memanfaatkan hasilnya. Leader ini atau pemimpin adalah upaya untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan. Namun secara khusus, seseorang kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan guru maupun tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Untuk itu, kepala sekolah dituntut memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus memiliki sifat jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosional yang stabil, dan teladan. Selanjutnya, inovator. Inovator kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencapai gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan guru dan tenaga kependidikan, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Tugas kepala sekolah sebagai inovator yang baik juga akan tercermin dari cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin secara adaptabel dan fleksibel. Tidak hanya itu, sebagai inovator ia harus mempunyai gagasan baru, misalkan peningkatan teknologi, informasi, dan pembelajaran agar warga sekolahnya tidak ketinggalan zaman dan tetap up to date. Motivator kepala sekolah harus memiliki strategi untuk memotivasi bawahannya, memberikan semangat kepada bawahannya, yaitu guru dan staf, di mana mereka dimotivasi untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat dilakukan melalui pengaturan lingkungan, fisik, suasana kerja yang nyaman, disiplin, dorongan, dan bagi staf anggota dan guru yang berhasil atau mempunyai kemampuan yang lebih, maka diberikan penghargaan bagi guru atau staf yang berprestasi serta penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan sentra belajar. Dorongan dan penghargaan merupakan sumber motivasi yang paling efektif diterapkan oleh kepala sekolah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh banyaknya faktor, dan motivasi merupakan faktor yang dominan untuk menunjukkan keefektifan kinerja kerja individu. Bahkan mobil yang berfungsi sebagai penggerak, dan motivasi sering digambarkan sebagai mesin pada sebuah mobil yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah. Setiap tenaga pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari pimpinan. Pimpinannya siapa? Yaitu kepala sekolah tersebut dalam mengembangkan profesionalitasnya. Wirausaha. Wirausaha ini merujuk pada usaha dan sikap mental, tidak selalu dalam tafsir komersial, untuk menjadi seseorang entrepreneur. Administrator sekolah harus percaya diri atau memiliki kepercayaan, tidak tergantung kepribadian, mantap,
ketidaktergantungan, kepribadian yang mantap dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil akan prestasinya, berorientasi pada laba atau hasil, bekerja keras, tekun, tabah, energik, penuh inisiatif, berani mengambil resiko sesuai dengan peluang yang ada, suka pada tantangan, fleksibel, serta berpandangan terhadap masa depan. Kepala sekolah sebagai sosok wirausahawan setidaknya mampu memberdayakan unit produksi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah dapat menganalisis peluang bisnis yang berkembang di lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala sekolah mampu mempromosikan sekolah melalui kegiatan promosi dengan ikut berpartisipasi pada event-event yang digelar oleh pemerintah maupun kalangan bisnis. Kepala sekolah mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang diiringi oleh kemampuan dan percaya diri yang tinggi. Kepala sekolah harus mampu mandiri dalam menunjukkan kemandirian sekolah. Langkah awal dari usaha ini adalah dengan memberdayakan unit produksi. Di samping itu, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, menengah kejujuran, kepala sekolah selaku manajer pendidikan harus dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpin tanpa mengabaikan kebijakan dalam pendidikan. Seperti konsep manajemen berbasis sekolah, pendidikan berbasis masyarakat, dan pendidikan pelaksanaan kurikulum. Kita masuki materi yang kelima, yaitu keprofesian bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bidang layanan BK. Bidang bimbingan pribadi adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman, kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat menjadi kehidupan yang sehat. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial adalah bidang yang meliputi kemampuan yang berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan di masyarakat. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, penguasaan materi, program belajar di sekolah sesuai dengan kondisi psikis, sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, bidang bimbingan karir adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. 5. Bimbingan menggunakan waktu, leisure time guidance. Tujuan dari jenis bimbingan ini adalah untuk membantu siswa dalam menggunakan waktu senggang siswa dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang membawa hasil atau bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan. Bimbingan yang dapat dilakukan adalah bagaimana menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang produktif, menyusun dan membagi waktu belajar dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Bimbingan yang keenam yaitu bimbingan pendidik, education guidance.
Bimbingan pendidikan bertujuan untuk membantu murid dalam menghadap dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan, pada khususnya dengan kegiatan pendidikan, maka akan timbul berbagai persoalan terutama bagi murid sendiri sebagai anak didik. Sesuai dengan itu, maka bimbingan pendidikan memberikan bantuan kepada murid-murid dalam hal peran guru dalam bimbingan dan konseling. Guru adalah tokoh kunci dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang sebenarnya di dalam kasus kelas. Guru selalu berada dalam hubungan dengan siswa. Guru mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mempelajari tentang siswa, mengawasi tingkah laku dan kegiatannya dengan ketelitian yang penuh perhatian. Ia akan dapat mengetahui sifat-sifat, kebutuhan, minat, dan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Karena guru orang yang pertama terjun dan menyambut siswa, mengajar, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, guru mengetahui sifat dan keinginan dari setiap murid-murid yang diajarnya. Guru dapat melaksanakan tes-tes hasil belajar, tes-tes kecerdasan, diagnostik, kepribadian, dan sebagainya. Jika diperlukan, guru dapat mengunjungi rumah siswa, berbincang dengan orang tua dengan tujuan untuk lebih memahami siswanya. Guru berusaha untuk mengarahkan minat dan semangat belajar siswa sehingga mencapai prestasi yang memuaskan. Memotivasi siswa yang pemalu, perasa, dan sebagainya dengan memberikan pemecahan sederhana terhadap masalah yang dihadapi siswa. Guru mempunyai kewenangan untuk mempelajari dan memahami, bukan saja sebagai pengajar siswanya, individu sebagai anggota kelompok, juga kelas. Sejak siswa memasuki kelas, guru dapat memanfaatkan waktu yang terluang untuk membantu dalam pengumpulan data siswa yang nanti akan diperlukan untuk pemberian bantuan atau bimbingan. Peranan kepala sekolah dalam program bimbingan konseling. Tadi guru, layanan BK, dan yang sekarang yaitu peran kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Kepala sekolah merupakan petugas utama dalam organisasi dan administrasi program bimbingan dan konseling. Ia memegang peranan penting dan menentukan baik sebagai pimpinan sekolah maupun sebagai anggota dewan bimbingan. Dalam program bimbingan, kepala sekolah mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi organisasi dan fungsi administrasi. Apakah fungsi dari organisasi? Kepala sekolah harus mengatur program sekolah sedemikian rupa sehingga tersedia waktu untuk pelaksanaan berbagai kegiatan bimbingan. Kepala sekolah harus mengadakan pertemuan khusus kepada para guru-guru dalam rangka pengintegrasian tugas-tugas guru dengan tugas-tugas bimbingan dan konseling. B. Fungsi administrasi. Kepala sekolah harus mempersiapkan segala fasilitas dan perlengkapan yang ada atau yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan, mulai dari formulir, catatan kumulatif, daftar pribadi, menyediakan ruangan, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Sangat banyak sekali di sini peran dari kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling.
Kita masuki materi pertemuan ke-6, reformasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah, pengelolaan pendidikan tingkat sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dan dewan pendidikan. Itu adalah sub-sub pokok yang akan dibahas dalam materi ini. Manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu manajemen berbasis sekolah, atau dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut school-based management. Dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan. Itu menurut Abu dan Duhou 2002. Sumber daya masyarakat ditawarkan. Sumber belajar mengajar ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan. Mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan real di sekolah. Desentralisasi persekolahan adalah sebuah proses yang kompleks, dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem persekolahan untuk menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah setempat. Menurut Depdiknas merumuskan pengertian SBM sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah. Siapa saja warga sekolah tersebut, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah dinyatakan. Dengan pembelajaran memberdaya gunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Supriyono Subakir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih luas atau lebih besar untuk mengelola urusannya sendiri. Menurut Mulyasa, tujuan manajemen sekolah adalah ada 4. Ada 3. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan antara lain diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga, sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah. Meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. SBM bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat lokal atau stakeholder mempunyai keterlibatan yang tinggi dan memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Fungsi manajemen sekolah. Yang pertama yaitu manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat berkonsentrasi pada tugas, keleluasaan dalam mengelola sumber daya, dan dalam menyertakan masyarakat dan berpartisipasi mendorong profesionalisme kepada sekolah. Kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen di sekolah yaitu prinsip ekuifinalitas, desentralisasi, sistem pengelolaan mandiri, inisiatif sumber daya manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip ekuifinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Yang kedua, prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah. Prinsip desentralisasi ini berkonsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat diletakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Yaitu sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahannya, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Prinsip inisiatif sumber daya manusia. Berdasarkan perspektif ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusia. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Menurut Usaini Usman, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah antara lain sebagai berikut. Komitmen. Kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk bermanajemen sekolah.
Yang kedua, kesesiapan. Yang ketiga, keterlibatan, kelembagaan, keputusan, kesadaran, kemandirian, dan ketahanan. Karakteristik sekolah yang melaksanakan manajemennya di sekolah antara lain proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah kuat, lingkungan sekolah aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan efektif, memiliki budaya mutu, memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis, memiliki kewenangan, partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, memiliki keterbukaan, memiliki kemauan, memiliki evaluasi, memiliki responsif, komunikasi yang baik, akuntabilitas, dan memiliki kemampuan menjaga keberlanjutan. Pengelolaan pendidikan tingkat sekolah. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 1. Inventaris sumber daya pendidikan. Yang kedua yaitu program pengelolaan sistem kerjasama di setiap bidang garapan melalui pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, potensi masyarakat sekitar, program SK, administrasi sekolah, bimbingan konseling, laboratorium, pustakawan, hasil penelitian, manajemen keterampilan. Pedoman pengelolaan sekolah ataupun madrasah, kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, pembagian tugas di antara pendidikan, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib, dan yang lain sebagainya. Pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan. Sedangkan berdasar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah ataupun madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik yang komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu yang pertama, pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol, mediator, dan yang lain sebagainya. Fungsi Dewan Pendidikan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, melakukan kerjasama dengan baik dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dan lain yang sebagainya. Peran kepala sekolah sudah dijelaskan tadi. Fungsi komite sekolah bisa Anda baca di sini. Yang pertama yaitu tumbuhnya perhatian komite masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, melakukan kerjasama, sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuki materi ke-7 atau materi pertemuan 7 yang berjudul Perubahan Pendidikan untuk Peningkatan Sumber Daya Masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses pembebasan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan dan menjadi proses transformasi yang diuji dalam kehidupan nyata. Sistem kependidikan yang bersifat delivery system atau sistem penyampaian atau pemberitahuan, praktik pendidikan yang mengalir dari atas ke bawah atau top down. Proses pembelajaran menjadi terbelenggu selama proses pembelajaran siswa bersifat pasif
dan cenderung tidak dapat mengemukakan pendapat dan mengeluarkan ide-ide kreatif selama proses pembelajaran dan menghasilkan anak yang penurut dan ketergantungan terhadap guru. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pencerdasan. Terdiri dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Itu semua, ketiga hal tersebut saling berkaitan. Kurangnya perhatian orang tua menyuap pihak sekolah, pemaksaan hak, menyuruh anak mencari nafkah, kekerasan dalam mendidik, formal, memanipulasi nilai, hukuman yang tidak mendidik, budaya kapitalis, anarkis, acuh terhadap permasalahan pendidikan, dan ijazah palsu. Yang keempat, pendidikan menghasilkan tindak perdamaian. Yang keenam, pendidikan membangun watak persatuan. Pendidikan menghasilkan manusia demokratis. Pendidikan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan. Sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Hanya itulah video interaktif yang bisa saya buat. Banyak sekali kesalahan kata yang terdapat dalam video interaktif ini. Saya mohon maaf kepada pendengar, pembaca, dan kepada dosen pengampun mata kuliah profesi kependidikan. Saya meminta maaf karena banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Mungkin inilah video interaktif yang saya buat. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton ataupun mendengarkan materi yang saya jelaskan. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.